Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit Fariski dari Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Dewasa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan artikel dari karya tulis kami yang berjudul Identifikasi Penanggulangan Food Loss and Waste di sepanjang rantai pasok sebagai upaya pertahanan pangan. Latar belakang dari penelitian yang kami lakukan adalah mengapa kita perlu melakukan penanggulangan food loss and waste. Sebenarnya masalah food loss and waste sudah terjadi di berbagai macam belahan dunia, dan isu ini sudah mulai hangat lagi di akhir-akhir tahun ini dengan berbagai macam berita yang bermunculan di media massa, seperti dari Kementerian Pertanian yang mengajak masyarakat dunia untuk menekan food loss and waste. Food loss and waste adalah merupakan ancaman terhadap ketahanan pangan, di mana ketahanan pangan akan mengalami kekurangan, akan mengalami kelaparan dan kekurangan akses terhadap sumber makanan bergizi. Dan yang paling kritis adalah SLY menyumbang sepertiga dari total makanan yang diproduksi. Hingga jumlah ini terhitung cukup besar apabila kita lihat dari negara-negara yang berkembang, karena akses terhadap makanan yang bergizi masih sangat dibutuhkan di negara-negara berkembang. Dan Indonesia merupakan negara kedua dari 25 negara di dunia dengan tingkat SLW tertinggi. Tingkat SLW yang besar akan mengakibatkan peningkatan harga pangan. Tujuan kami melakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya ketahanan pangan nasional melalui manajemen rantai pasok dari hulu ke hilir sebagai mitigasi food loss and waste. Food loss adalah penurunan berat badan atau bahan kering atau kualitas nilai gizi dari makanan yang awalnya diproduksi untuk konsumsi manusia. Sedangkan food waste adalah makanan yang sudah sesuai untuk konsumsi manusia namun terbuang, baik setelah dibiarkan rusak maupun disimpan di luar tanggal kadaluarsa. Berikut merupakan 5 tahapan yang umum terjadi dalam rantai pasok pangan, di mana 3 tahapan pertama yaitu pertanian, penyimpanan dan penanganan serta pengolahan atau pengemasan merupakan 3 tahap hulu atau tahap upstream. Dan 2 tahap kedua yaitu downstream stage, yaitu distribusi atau pemasaran dan konsumsi, di mana terdapat perbedaan antara negara berkembang dan negara maju, di mana pada negara maju di tahapan downstream stage, yaitu tahapan konsumsi, mempunyai persentase yang cukup tinggi, sedangkan di negara berkembang di tahapan pertanian dan penyimpanan serta penanganan menyumbang SLW yang cukup tinggi. Rantai pasok pangan merupakan sistem yang holistik, yaitu melintasi berbagai macam sektor seperti pertanian, transportasi, proses industri, dan yang paling penting yaitu melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan atau stakeholder. Itu hasil dari pembahasan penelitian yang kami lakukan, yaitu dari 5 tahapan ini, seperti di bagian produksi terkait dengan waktu panen, produksi berlebih, dan teknik pemanenan. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain investasi pemerintah terhadap penguatan infrastruktur pertanian maupun pengembangan akses teknologi dan edukasi bagi petani. Pada bagian tahapan penyimpanan dan penanganan, penyebab food loss and waste yaitu di bagian transportasi dari produksi ke distribusi serta kekuatan infrastruktur penyimpanan yang ada, di mana fasilitas penyimpanan pada negara berkembang masih kurang memadai dibandingkan dengan fasilitas penyimpanan di negara-negara yang maju. Bagian pengolahan yaitu kemungkinan food loss di kontaminasi lini produksi, sistem pengemasan serta food loss lain yang kita terhindarkan. Oleh karena itu perlu upaya dalam inspeksi sanitasi, kebersihan fasilitas produksi, serta modernisasi pengemasan untuk menjaga produk tetap segar dan tahan lama. Di distribusi yaitu kemungkinan penyebab food loss and waste antara lain fasilitas transportasi dan pasar,
serta infrastruktur berupa jalan dan kendaraan distribusi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan pengembangan area penjualan, melakukan pengembangan sistem persediaan produk pangan, penyediaan petunjuk penyimpanan, dan pengembangan transportasi produk. Dan yang terakhir yaitu konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan rumah tangga yang berbeda. Kemudian yang paling penting juga yaitu budaya rumah tangga. Hingga di upaya penanganan food loss and waste, yang pertama yaitu memberikan edukasi tentang pentingnya pemahaman mengenai food loss and waste dan upaya untuk menguranginya. Kemudian melakukan sosialisasi dan kampanye terkait dengan bagaimana cara pemerintah untuk menekan angka SLW yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan pendistribusian kelebihan makanan pada kelompok amal yang ada di Indonesia. Dan kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan yaitu perlu dilakukan upaya pengelolaan ketahanan pangan dari hulu ke hilir yang melintasi berbagai macam sistem antara pertanian, transportasi, proses industri, retail, limbah, dan penggunaan lahan. Pendekatan yang efektif untuk mengurangi food loss and waste dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi serta memberikan edukasi pangan dalam setiap tahapan rantai pasok pangan. Aksi-aksi yang perlu dilakukan untuk meminimalisir hal tersebut harus dilakukan secara kolaboratif dan komprehensif oleh setiap stakeholder terkait di setiap tahapan food supply chain. Sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bangkit Patriski dari materi yang sudah dipaparkan tadi. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi untuk memberikan saran masukan dari reviewer. Yang pertama dari mohon izin Pak Dr. Ngakan, Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih Mas Aspi. Saya kira tadi paparannya cukup lengkap. Data-data yang disajikan adalah data-data yang memang mendukung untuk suatu kesimpulan. Jadinya mengait. Nah, ini termasuk salah satu topik yang sering disampaikan orang tapi tidak cukup dalam untuk dibahas. Kita sering sekali mendengar bahwa ada food loss yang mempengaruhi kemampuan dari suatu negara untuk menyediakan makanan. Dan food loss ini setelah beberapa penelitian pernah melakukan sampai 20-23%. Itu loss sepanjang rantai pasok, mulai dari on farm sampai dengan di tingkat konsumen. Itu kalau itu bisa kita selamatkan luar biasa. Nah, kemudian kalau saya lihat dari tulisan format sudah sesuai. Kemudian yang ingin saya singgung dalam hal ini adalah bagaimana kesimpulan tadi. Kesimpulannya saya lihat sudah masuk semuanya. 1, 2, 3 sudah masuk kesimpulannya. Tapi bagaimana kesimpulan itu bisa dirangkum lagi menjadi suatu kesimpulan yang lebih firm, atau mungkin dibuat dalam bentuk rekomendasi atau saran. Mungkin di belakangnya rekomendasi atau saran. Itu adalah diringkas lagi kesimpulannya untuk menjadi bahan regulasi dari pemerintah pusat, daerah, dan lain sebagainya. Ini saya kira ini penting. Sebab kalau itu bisa dilakukan, maka hasil output dari kita, kan output kita nanti draft regulation, kan begitu kan. Karena kita di badan sekarang ini tidak ada tusilet Bang. Tusinya itu masih mengkaji bisa, karena kita masih punya di pusat itu ada pusat untuk optimasi teknologi, di mana optimasi teknologi itu produknya akan bisa menjadi regulation draft regulasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, saya kira ini bagus ini untuk dijadikan draft regulasi, tapi mungkin dibuat dalam bentuk rekomendasi setelah kesimpulan rekomendasi gitu. Itu di concise lagi kesimpulan yang 3 tadi untuk bisa menjadi guidance bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat atau stakeholder yang lain untuk dia care dan ikut sama-sama. Karena tantangannya banyak ini. Tantangannya sepanjang rantai pasok. Di subsistem itu setiap titik ada masalah itu. Sampai dengan teknologi. Teknologi ini sangat berperan. Sebab begitu kita bicara dengan food loss, teknologi tidak bisa dilepaskan, terutama handling teknologi. Dan ini cukup kompleks dan mungkin akan banyak menghabiskan investasi juga, tetapi bisa dilakukan secara bertahap.
Saya kira itu ya saran saya. Terima kasih, Mas Asfi. Terima kasih Pak Dr. Ngakan. Sebelum ditanggapi oleh Mas Bangkit, nanti dari Pak Suroto Hadisaputro MP, silakan Pak untuk memberi saran, masukan, koreksi ataupun penilaian terhadap artikel ini. Baik Pak, terima kasih Pak Spiadi. Saya mengamati kemudian membaca dengan sungguh-sungguh ya artikel ini terkait dengan identifikasi penanggulangan food loss sepanjang rantai pasok ini. Memang saya melihatnya dari sisi kerangka, kemudian pembahasan, ya ini sudah menyeluruh ya, sudah menyeluruh, sehingga dalam hal ini bagus untuk satu tulisan ya, untuk mengambil rekomendasi atau kebijakan. Kemudian kalau tadi disampaikan kesimpulannya itu ada tiga bagian ya. Sebenarnya dari tiga bagian itu bisa lebih diringkas lagi, kemudian bisa mewakili daripada permasalahan ini, ya, permasalahan ini. Sehingga dengan peringkasan itu, kemudian lebih spesifik, itu menjadi satu rekomendasi atau kebijakan yang nantinya untuk bisa pemerintah daerah, kemudian dari pihak stakeholder yang lain, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lagi-lagi terkait dengan artikel ini, setelah saya baca memang ada beberapa narasi dari penjelasan sebelumnya, kemudian belum terhubung dengan sajian data. Misalnya pada tabel 1 terputus dengan narasi sebelumnya, sehingga tidak ada konektivitas. Kemudian yang berikutnya juga terhadap gambar ya, karena ini tulisan ini bagus ya, sehingga diharapkan memang ada konektivitas ya, ada terhubung antara narasi satu ke narasi yang lain, kemudian dari narasi satu ke tampilan-tampilan atau sajian daripada tabel dan gambar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mungkin karena ini bagi-bagi tema ya, bagi-bagi bahasan, sehingga pada saat kompilasi belum sempat lagi konektivitas softwarenya dengan Mendeley. Jadi lagi-lagi ini kemungkinan ya, karena bagi-bagi topik, bagi-bagi bahasan, sehingga pada saat kompilasinya belum terkoneksi dengan program software Mendeley. Karena ini penting. Saya kira tiga itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Asmin. Terima kasih Pak Suroto. Jadi saran masukan tadi, koreksi dari dua narasumber kita, dari Mas Bangkit, ada yang perlu diklarifikasi atau dijelaskan kembali. Mungkin kalau yang sifatnya masukan untuk kesempurnaan tulisan bisa dicatat atau menjadi catatan untuk penyempurnaan penyempurnaan artikel kita. Silakan Mas Bangkit. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Pak Ngakan dan kurang jelas suaranya, bisa agak dekat ke mic-nya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih Pak kepada Pak Ngakan dan Pak Suroto yang telah memberikan saran dan masukan kepada artikel kelompok kami terkait dengan kesimpulan yang tidak tadi, dan untuk diperjelas atau diringkas menjadi sebuah bahan rekomendasi. Mungkin kelompok kami nanti akan berusaha untuk memperbaikinya Pak. Dan untuk terkait dengan isi artikel yang terkait penyambungan antara tabel dan gambar dengan isi paragraf selanjutnya akan kami perbaiki juga. Dan untuk bagian citasi Mendeley, sebenarnya kelompok kami sudah bisa untuk memasukkan di Mendeley Pak. Cuman mungkin ada trouble di bagian lainnya atau gimana, jadi bisa connect ke Mendeley yang lain. Kemarin sudah kami berusaha sudah masukkan di Mendeley, cuman mungkin ada trouble dari sana. Sekian dari saya Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.